Dulu saya karyawan, 13 tahun saya karyawan di salah satu bank swasta ternama di Indonesia. Tahun 2015 saya mengajukan resign, terus mulai usaha. Seminggu awal hanya 1-2 orang yang datang, 2 minggu bertambah 3-4 orang yang datang. Mulai ada peningkatan itu di bulan ketiga pada saat itu. Inilah hobi saya yang saya tekuni, yang saat ini menjadi pekerjaan utama saya. Yang dulunya dalam sebulan hanya laku 1 ekor, saat ini dalam sebulan laku minimal 200 ekor per bulan. Dulu saya karyawan, 13 tahun saya karyawan di salah satu bank swasta ternama di Indonesia. Pada saat saya bekerja selama 13 tahun di perbankan tersebut, saya tidak merasakan ketenangan. Selalu mencari pembenaran terhadap apa yang saya kerjakan. Lalu pada suatu saat saya bercerita kepada istri, apakah seperti ini hidup yang kita cari? Lalu istri menjawab, lah papa pengennya seperti apa? Kalau papa sudah bisa memutuskan apa yang Bapak inginkan, jalan mana yang Bapak yakini, kami siap menjalankan apa yang Bapak putuskan. Lalu dari diskusi tersebut, kita coba untuk kembalikan kepada keyakinan kami coba untuk sholat, kami coba untuk menelaah mana yang terbaik bagi keluarga kami ke depan. Tahun 2015 saya mengajukan resign, terus mulai usaha. Usahanya itu macam-macam kita mulai waktu itu. Karena kita tidak punya latar belakang usaha ya, selama 13 tahun kita murni sebagai karyawan. Jadi usaha pertama ternak burung murai. Sempat 2 tahun itu kita ternak burung murai. Jadi 2 tahun itu pendapatan keluarga kami murni dari peternakan burung murai itu. Kendalanya pada saat itu karena hasil produksi dari burung murai itu kita pakai untuk kebutuhan sehari-hari, jadi kita tidak sempat mempersiapkan indukan pengganti. Di tengah perjalanan ada teman yang mengajak untuk bisnis telur. Pada saat bisnis telur kita mulai diperkenalkan dengan salah satu peternak besar di Semarang. Kita mulai ambil telur dari sana. Nah, kita waktu itu mulai bertiga, telur itu kita ambil dari kandang. Kita bingung juga mau kemana kita buang telur sebanyak itu. Harga jualnya berapa? Nah, kita tidak punya bayangan waktu itu. Lah berjalannya waktu, mulai kita berusaha mencari celah bagaimana kita bisa memasarkan telur ini. Lebih kurang sekitar 3 tahun kita menjadi supplier telur untuk beberapa catering yang ada di Semarang. Sempat itu berjalan lancar, per hari kita bisa keluarkan sekitar 1-1,5 ton per hari kita supply untuk catering. Retail kita tidak main. Nah, ternyata strategi itu salah pada saat terjadi PPKM COVID-19 kemarin. Jadi telur yang kita ambil per harinya 1 ton, 1,5 ton, dengan tutupnya catering, bingung kita mau buang kemana telur-telur ini. Nah, singkat cerita, kita sempat vakum setahun, kita hidup dari usaha macam-macam, bisa jual beli mobil, bisa cuman pengantaran mobil, atau usaha pun apapun yang bisa dijalankan. Nah, terbersit ide untuk kita jualan koi. Pada awalnya hanya sekedar hobi untuk meluangkan waktu ya, tapi saya rasa kok dari sisi bisnis bisa diharapkan. Repeat ordernya terhadap koi itu menurut saya tinggi. Pada saat saya menjadi penghobi, saya beli ikan 1, 2, sampai 10 ekor. Itu saya merasa kok tidak pernah cukup. Pasti ada saja jenis yang saya rasa harus saya punya. Nah, pada saat pandemi, itu kegiatan perkantoran, anak sekolah, dan lain-lain itu tidak ada. Pastinya orang-orang berpikir ke hobi. Nah, pada saat pandemi itulah mulai usaha koi ini. Pada awal kita
kita mulai usaha, itu di minggu-minggu awal masih sepi pembeli. Karena lokasi kita memang terus terang masuk, bukan lokasi yang di pinggir jalan. Secara tempat, sebenarnya kita tidak memenuhi syarat untuk tempat lokasi usaha. Masuk gang ada 2 kali belok gang, baru sampai di lokasi kita ini. Posisi lokasi kita ini juga di ujung gang, gang buntu. Memang awalnya agak sulit untuk menjaring konsumen. Seminggu awal hanya 1-2 orang yang datang, 2 minggu bertambah 3-4 orang yang datang. Mulai ada peningkatan itu di bulan ketiga pada saat itu. Bulan ketiga sudah mulai orang mengenal. Kita juga belajar bagaimana melayani konsumen-konsumen ini dengan baik. Karena mereka datang ke sini pasti dengan effort yang lebih. Dari hal itu, kami berpikir bagaimana kami dapat melayani konsumen itu dengan sebaik-baiknya, walaupun mereka tidak jadi membeli ikan dari kami. Nah, dari pelayanan itu, ternyata banyak yang cocok, merasa klik dengan kami. Nah, dari situ, hubungan kami terus terjaga, konsumen juga secara tidak langsung mereferensikan ke kerabatnya, koleganya, atau teman-teman hobi koi yang mereka kenal. Akhirnya bertambahlah konsumen yang datang ke sentra koi ini. Dalam perjalanan waktu saat itu 2 tahun, perputaran ikan kita itu melonjak drastis. Pada saat itu permintaan terhadap jenis ikan yang bagus juga makin meningkat. Pada saat meningkat itu kami secara legal mendaftarkan usaha ini ke pemerintahan, NIB-nya ada. Setelah itu kami daftarkan juga ke Google Map. Ternyata di Google Map itu banyak sekali orang yang terpancing, terjaring dari pembuatan Google Map kita. Selain dari media sosial lainnya, Instagram maupun Facebook. Berjalannya waktu, banyak konsumen yang datang itu meminta konsultasi terhadap permasalahan kolam yang ada di rumahnya. Nah, dari konsultasi itu kita berusaha belajar bagaimana bisa membantu konsumen supaya kolamnya bisa sesuai dengan apa yang diperlukan oleh ikan koi. Dengan berjalan waktu kita bertanya, belajar, dan mencoba memperbaiki kolam-kolam konsumen. Ternyata hasilnya di luar dugaan. Kolam-kolam yang kami renov, filtrasinya semakin membaik, ikannya juga semakin sehat. Lalu berkembangnya waktu, ada beberapa konsumen juga yang meminta dibuatkan kolam mulai dari nol. Nah, dari situ kita belajar lagi. Kolam yang baik itu seperti apa sih? Filtrasinya bagaimana? Ukuran pompanya itu sebesar apa untuk kolam tersebut? Media filter yang digunakan seperti apa? Kedalaman kolam standarnya seperti apa? Berjalan waktu kita belajar. Selain kita belajar dari grup-grup koi, kita juga sering sharing dengan teman-teman sesama penghobi koi. Bahkan terhadap konsumen yang datang ke sini sekalipun. Kita sering berbagi ilmu, bertukar ilmu, diskusi bagaimana mencapai kolam yang ideal menurut kita. Inilah hobi saya yang saya tekuni, yang saat ini menjadi pekerjaan utama saya. Yang dulunya dalam sebulan hanya laku 1 ekor, saat ini dalam sebulan laku minimal 200 ekor per bulan. Alhamdulillah, saya syukuri jalan hidup yang diberikan oleh Allah, dan kita tidak tahu misteri Tuhan.